Manusia adalah makhluk sempurna sebagai pribadi yang utuh. Manusia memiliki fisik, akal, dan pikiran yang lebih dari makhluk lainnya. Selain itu, manusia juga memiliki predikat sebagai makhluk sosial. Dan sebagai makhluk sosial, pastilah manusia dihadapkan dengan beragam situasi yang kompleks di tengah proses kehidupannya. Emosi positif berbaur dengan emosi negatif. Kadang bahagia, kadang pula kesedihan. Ada cinta, bahkan kebencian, sesuai hukum alam yang selalu berpasangan. Demikian pula ketika menyandang status sebagai guru. Konsep pribadi dan sosial pastilah mengemuka. Selain harus memiliki kompetensi pedagogis dan profesional, seorang guru juga harus menguasai kompetensi sosial dan kepribadian. Guru diharapkan mampu beradaptasi sebagai makhluk sosial dan menguasai emosi sebagai diri pribadi. Guru harus menjadi teladan bagi semua anak didiknya. Untuk itu, guru harus berkesadaran penuh agar dirinya mampu menuntun semua anak didiknya ke arah yang lebih baik. Sesuai dengan yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Karena itulah, seorang guru harus mampu memenuhi kebutuhan belajar masing-masing anak didiknya, di mana mereka memiliki kodrat alami sebagai peserta didik. Dalam istilah nature of student, di mana guru harus memahami perbedaan murid dari segi kesiapan, minat, dan profil murid, yang disebut dengan diferensiasi. Pada akhirnya, guru dapat mendesain pengalaman belajar, baik berupa konten, proses, maupun produk. Anak belajar saat hati terbuka, terhubung dengan lingkungan dan tujuan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengenalan dan penerapan pembelajaran sosial emosional, di mana maksud dari pembelajaran itu adalah keterampilan yang dibutuhkan anak untuk bertahan dalam masalah yang dihadapinya dan mengatasi masalah tersebut dengan baik. Kompetensi sosial emosional ini dapat pula didasari dengan sebuah pendekatan, yakni pendekatan mindfulness atau berkesadaran penuh. Mindfulness cenderung menjawab pertanyaan, bagaimana daripada apa? Mindfulness dapat membangun keterhubungan diri sendiri dengan berbagai kompetensi sosial emosional demi mewujudkan kesejahteraan. Lantas, apa yang bisa dilakukan? Berbagai teknik untuk melatih diri berkesadaran penuh. Bisa saja dengan mencoba untuk diam dan merenungi apa yang terjadi, sembari melakukan refleksi terhadap apa dan bagaimana seharusnya yang mesti dilakukan. Singkirkan semua pekerjaan, singkirkan semua beban dengan memotivasi diri, berpikir positif, melakukan hal-hal yang disukai, misalnya membaca, jalan-jalan, mendengarkan musik, atau apapun tindakan positif untuk mengembalikan kondisi seperti awal waktu tanpa gejolak dan masalah. Berbagai teknik dapat dilakukan oleh guru dan diterapkan pula pada kehidupan sehari-hari.
Kompetensi sosial emosional ini meliputi 5 kompetensi, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, interaksi, dan keputusan bertanggung jawab. Kompetensi sosial emosional dengan berkesadaran penuh harus dicapai oleh guru terlebih dahulu. Setelah itu diterapkan kepada semua murid di sekolah dalam lingkup kegiatan rutin terintegrasi pada mata pelajaran dan protokol budaya atau aturan sekolah. Melalui penerapan kompetensi sosial emosional dengan berkesadaran penuh, semua kondisi yang dihadapi dalam berbagai situasi pasti akan teratasi dengan segala kebaikan oleh guru maupun peserta didik. Dengan begitu, tujuan pendidikan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dapat terpenuhi dengan baik. Merdeka belajar tak hanya retorika, tapi merdeka belajar bisa terlaksana dengan baik.